Dari awal saya masuk ke Puskesmas Mansinam tahun 2015, kita belum ada transportasi laut, kita masih ikut taksi laut biasa, dan itu sangat menguras emosi sebenarnya, karena kita dari halte Kwawi untuk pergi ke Mansinam itu harus menunggu taksi laut sampai orang penumpangnya pas, baru kita bisa menyeberang ke pulau. Itu mengakibatkan pelayanan di puskesmas juga kadang terlambat karena kita harus menunggu penumpang itu pas baru kita bisa menyeberang. Dan puji Tuhan sampai tahun 2019 awal tahun kita diberikan bantuan pusling laut. Pengabdian dengan hati. Itulah yang dilakukan oleh Suster Ita Klarce Marimoy Wambrau. Wanita kelahiran Manokwari 22 Mei 1988 ini memulai jenjang karirnya dengan menempuh pendidikan perawat di Prodi D3 Keperawatan Manokwari, Poltekkes Kemenkes Jayapura, sebagai lulusan angkatan ketiga pada tahun 2010. Sejak lulus, perawat yang kerap kali disapa Suster Ita ini mulai meniti karirnya sejak tahun 2010 hingga awal tahun 2013 sebagai tenaga kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah Manokwari, khususnya pada ruang unit gawat darurat. Setelah itu, Suster Ita menerima SK CPNS-nya dan kemudian ditempatkan di Puskesmas Sidey hingga bulan Maret 2015. Setelah mengabdi kurang lebih 2 tahun di Puskesmas Sidey, Suster Ita kemudian menerima SK penempatan tugas di Puskesmas Pulau Mansinam sejak bulan Maret tahun 2015 hingga saat ini. Kurang lebih pengabdiannya telah mencapai usia 8 tahun di Puskesmas Pulau Mansinam. Saat ini Suster Ita dipercayakan menjadi penanggung jawab program imunisasi dan juga penanggung jawab unit gawat darurat. Masyarakat di sini banyak menderita penyakit tidak menular, kan itu harus melalui pemeriksaan alat kesehatan. Tapi kita punya alat terbatas. Tenaganya memang ada, awalnya kita keterbatasan tenaga analis untuk pemeriksaan. Puji Tuhan kita sudah dikasih tenaga analis 2, satu PNS angkatan 2018 dan satunya P3K 2024. Sekarang tenaganya sudah ada, masalahnya di alat penunjang pemeriksaan kesehatan. Kalau untuk laboratorium, labnya ada, cuman alat-alatnya seperti reagen itu. Akhirnya kan kita hanya bisa periksa malaria, terus periksa HB. Sedangkan pemeriksaan darah yang lainnya tidak bisa. Seperti pemeriksaan, misalnya kalau misalnya ada ibu hamil kan harus di pemeriksaan lengkap, tapi kita kadang terbatas juga. Sebenarnya saya bukan orang asli Mansinam, tapi saya merasa kenapa Mansinam itu tidak diperhatikan begitu. Sedangkan kalau mau dibilang Mansinam hanya satu wilayah kerja dan penduduknya secara real, penduduk yang nyata yang menjadi sasaran kami kan sebenarnya tidak lebih dari 1000. Kalau itu data dari kampung kan itu dihitung yang ada keluar sekolah juga dihitung, jadi itu semua ada 1400 jiwa. Jadi kakaknya 245 kakak. Kalau misalnya itu kita kan wilayah cuma satu, kenapa kami tidak bisa difasilitasi dengan alat-alat penunjang pemeriksaan yang baik? Sedangkan Manokwari, Mansinam ini ikon kota Manokwari begitu. Kenapa Manokwari, Mansinam tidak diperhatikan begitu? Terus untuk transportasi darat kita punya ada, cuman keadaannya dalam keadaan istilahnya rusak ya. Jadi kita tidak bisa menggunakan itu. Jadi kami mohon misalnya kalau bisa diberi bantuan misalnya dari pemerintah, tolong perhatikan Mansinam. Karena kalau dibilang Mansinam itu kan ikon kota Manokwari. Istilahnya Manokwari kota Injil, Injil itu ada di Mansinam. Kenapa pemerintah tidak melihat ke Mansinam itu sebagai ikon dia? Karena bukan hanya kesehatan, ada pendidikan, pemerintahan. Jadi seperti itu. Jadi kami mohon itu, kami diperhatikan begitu. Kenapa Injil saja itu bisa dari Mansinam? Masyarakat Papua, orang Papua mengenal terang itu dari Mansinam. Kenapa kesehatan tidak begitu? Sedangkan moto puskesmas kami itu Mansinam Pulau Injil, Papua Barat sehat mulai dari Puskesmas Pulau Mansinam. Tetapi pada kenyataannya kan tidak seperti itu. Malah kami paling terbelakang.
Suster Ita mengabdikan dirinya dengan melakukan pelayanan kesehatan sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas Pulau Mansinam. 8 tahun sudah perjalanan pengabdian yang ia lakukan di Pulau Mansinam, tentu saja bukan hal yang mudah untuk dilewati. Pulau Mansinam sendiri merupakan ikon Kota Manokwari sebagai kota Injil. Pulau ini merupakan titik awal peradaban kehidupan orang Papua dimulai. Pulau ini terletak di bagian depan Kota Manokwari, menjadi pintu masuk serta gapura penyambutan bagi setiap orang yang berkunjung ke Kota Manokwari melalui jalur laut. Meski demikian, pelayanan kesehatan di Pulau Mansinam dan Pulau Lemon pada kenyataannya tak begitu diperhatikan. Jadi saya sangat berharap, saya mewakili tenaga kesehatan yang ada di Puskesmas Mansinam, kiranya pemerintah bisa memperhatikan kami begitu. Di sini juga banyak tenaga honor yang tidak masuk karena menyangkut dengan keuangan. Kami juga petugas kesehatan juga beberapa waktu ini dan awal tahun sekarang kan terkendala dengan keuangan, maksudnya untuk transport kemari itu. Kalau mau melayani kami senang melayani di sini. Untuk masyarakat di sini mungkin orang dari luar tuh melihat Mansinam itu hanya beberapa orang, saya hanya beberapa jiwa saya di sini. Jadi maksudnya kalau untuk pelayanan kesehatan gampang begitu. Pasti capaiannya, targetnya bisa tercapai. Cuman masyarakat di Pulau Mansinam itu tidak sama seperti masyarakat yang ada di tempat lain. Mungkin biasa kan selalu dibilang, Mansinam itu kecil, kenapa kalian punya program, kalian punya capaian program, kenapa tidak mencapai target? Nah itu dia, itu satu PR buat kami juga dari Puskesmas, karena watak orang Mansinam itu tidak sama seperti yang lain, seperti begitu. Bukan halnya mereka terbaik, tidak, maksudnya cara mereka untuk menanggapi program kesehatan itu kadang iya, kadang tidak. Maksudnya kadang mereka menerima iya, kadang juga tidak. Jadi kami memang tidak bisa paksakan itu. Pengabdian yang dilakukan dengan hati tentu juga dihadapkan dengan kendala yang dialami oleh Suster Ita maupun tenaga kesehatan lainnya yang ikut mengabdi di Puskesmas Pulau Mansinam. Sehari-hari, Suster Ita menempuh perjalanan menggunakan sepeda motor dengan jarak tempuh 5 km dari rumahnya yang beralamat di Suapen Bahari menuju ke halte penyeberangan laut di Kuawi. Setelah sampai di halte Ketapang Kuawi, Suster Ita dan sejawatnya akan menempuh perjalanan laut menggunakan perahu menuju Pulau Mansinam. Perjalanan ke Pulau Mansinam ditempuh dengan jarak 5 km. Sampai di situ saja, Suster Ita masih akan menempuh perjalanan menggunakan ojek dari pusat kampung Mansinam untuk kemudian menuju ke Puskesmas Pulau Mansinam dengan jarak tempuh 3,8 km. Jarak yang cukup jauh untuk ditempuh bagi Suster Ita dalam melakukan pelayanannya. Puskesmas Pulau Mansinam sendiri memiliki satu perahu yang difungsikan sebagai puskesmas keliling. Namun karena kerusakan mesin dan kebocoran perahu, pelayanan puskesmas keliling menggunakan perahu ini sementara dihentikan. Hal ini tentu membuat para tenaga kesehatan termasuk Suster Ita harus merogoh kantong masing-masing agar tetap bisa melakukan pengabdian bagi masyarakat di Pulau Mansinam dan juga Pulau Lemon. Dengan menumpangi perahu umum yang juga digunakan oleh masyarakat Pulau Lemon dan Pulau Mansinam untuk menyeberang, Suster Ita dan sejawatnya tetap semangat melayani masyarakat. Tapi puslin laut kita gunakan dan sampai sekarang dalam keadaan rusak karena motor Johnsonnya rusak. Jadi sudah berapa bulan ini kami harus mengikut taksi laut biasa. Dan dengan keadaan keuangan yang sekarang sedang tidak baik-baik saja, akhirnya banyak petugas yang tidak datang ke puskesmas. Alasannya karena transportasi. Kalau mungkin puskesmas lain kan mereka datang bisa ikut ojek atau transport langsung satu kali langsung di puskesmas, dari rumah langsung ke puskesmas. Kalau kita tidak, kita datang kita harus tunggu di halte lagi, tunggu taksi laut, itu pun bisa makan sampai 1 jam. Setelah itu kami ke puskesmas lagi harus ikut ojek lagi ke sana. Kalau transportnya kami tanggung sendiri.
Jadi dari halte kemari kita harus bayar taksi laut, terus sampai di sini kita bayar ojek lagi ke puskesmas, terus nanti ojek lagi dari puskesmas kembali, terus bayar lagi taksi laut kembali ke halte. Terus kalau misalnya ada pusling laut, kita harus istilahnya baku tambah ya, kita untuk bisa pakai beli bensin. Soalnya bensinnya kan awalnya kita dikasih kupon dari dinas, tetapi sudah beberapa tahun ini BBM-nya, operasional BBM tidak ditanggung dari dinas lagi. Jadi kami petugas yang istilahnya nombok ya baru bayar bensin begitu. Jadi kalau kita harus tunggu sampai petugasnya itu misalnya 10 orang baru bisa ini, karena kalau misalnya ini kan kurang, tidak bisa untuk beli bensin 5 liter. Jadi untuk langsung ke belakang teman harus butuh biaya ekstra. Selain kendala operasional, disampaikan juga bahwa dalam menerapkan program pelayanan kesehatan di wilayah Pulau Mansinam dan Pulau Lemon, perbedaan persepsi antar masyarakat juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi Suster Ita dan sejawatnya. Menurut Suster Ita, pemerintah daerah juga tak begitu memperhatikan masalah kesehatan yang banyak terjadi di Pulau Mansinam dan Pulau Lemon. Suster Ita mengharapkan agar Pulau Mansinam dan Pulau Lemon dapat lebih diperhatikan. Namun pada kenyataannya, tak sesuai dengan apa yang ia harapkan. Kalau seperti itu sebenarnya untuk yang penyakit tidak menular ya, karena memang stiknya itu tidak ditanggung dari dinas, dari gudang tidak membiayai itu, jadi kita harus membelanjakan sendiri. Jadi seperti penyakit gula, kolesterol, asam urat, mau dibilang penyakit PTM atau penyakit tidak menular mah di Mansinam tinggi, dan ada beberapa pasien orang tua yang kita selalu kontrol. Jadi setiap minggu kita turun untuk kontrol, cuman masalahnya di alat pemeriksaannya itu, alatnya ada cuman stiknya itu yang tidak ada. Jadi memang kita kendala di situ. Jadi kadang kalau ini kita arahkan pasien untuk periksa di luar, di lab luar. Cuman kendalanya mereka juga di biaya, jadi di biaya pembiayaan untuk itu. Jadi kalau misalnya ini kita sudah cek, pas ada stik kita cek, tapi untuk kontrol lagi memang agak susah karena keterbatasan stik itu. Kalau untuk posyandu lansia itu juga dijalankan, dananya itu langsung diberikan ke kader. Cuman kadang posyandu itu ditunda-tunda, masalahnya itu di pemberian PMT-nya kan. Kalau misalnya posyandu kan lansia harus diberi makan. Tapi cuman untuk beberapa waktu ini petugas secara dengan kader yang menyediakan itu. Mungkin karena keterbatasan dana juga. Jadi mungkin ke depan lebih diperhatikan lagi untuk yang pemberian makanan tambahan kepada lansia. Mungkin dinas terkait seperti dinas sosial mungkin bisa memperhatikan itu. Jadi mungkin kadang kita punya lansia juga ada, dan kebanyakan lansia risiko tinggi, dan ada lansia juga yang kan sudah tidak bisa bergerak karena dia stroke, mungkin bisa diperhatikan. Terus kalau Puskesmas Pulau Mansinam saat ini memiliki seorang dokter umum yang merupakan utusan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui program Nusantara Sehat. Setahun lebih mengabdi di Puskesmas Pulau Mansinam, dokter umum penugasan khusus individu Kemenkes 2023-2025 ini cukup merasa prihatin dengan kondisi pelayanan kesehatan yang terjadi di Pulau Mansinam dan Pulau Lemon. Disampaikan dokter berusia 30 tahun yang sering disapa Dokter Ida ini bahwa masih terdapat banyak kekurangan yang mereka hadapi dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Untuk kendala buat kami mungkin sekarang di kendaraan yang kami pakai ya untuk ke pulau, untuk sementara perahu yang biasa kami gunakan, perahu puskesmas lagi dalam masalah. Kebocoran dan juga gangguan di bagian mesinnya. Jadi mau tidak mau kami harus menyeberang menggunakan perahu biasa, perahu warga. Kemudian kalau airnya surut biasanya kami turunnya agak jauh ya di sebelah sana.
jalan kaki sampai ke puskesmas. Kita juga kendala di kendaraan kayak mobil ambulans kayak gitu. Kalau aksesnya sih dari depan bisa pakai ojek, cuman lebih seringnya kami jalan kaki saja ke belakang. Kalau untuk alkesnya kami jujur saja sangat kekurangan ya. Banyak hal yang tidak didapati di puskesmas kami. Contohnya saja kayak nebulizer, sedangkan pasien-pasien kami ada beberapa yang sesak ya. Itu kami harus rujuk ke kota. Jadi dia harus menerima pelayanan di kota, padahal itu bisa kami lakukan harusnya di Paskes tingkat pertama. Untuk yang lain-lain banyak sih, banyak yang masih kurang. Cuman ya harapan kami ke depannya semoga Puskesmas Pulau Mansinam bisa lebih lagi diperhatikan sama pemerintah. Karena kami yang menjangkau orang-orang di pulau, apalagi puskesmas kami yang paling belakang kayak gitu. Kalau yang saya harapkan sih pemerintah harusnya jauh lebih memperhatikan ya Puskesmas Pulau Mansinam, karena Mansinam ini wajahnya Manokwari. Wajahnya Manokwari, bagaimana supaya kesehatan itu bisa lebih lagi diperhatikan, kesejahteraan para nakesnya juga bisa jauh lebih diperhatikan, bahkan warga-warganya ya. Karena kalau Mansinam mulai bersinar, saya rasa Manokwari juga akan bersinar. Fasilitas gedung yang begitu tak memadai hingga alat kesehatan yang tak tersedia di Puskesmas Pulau Mansinam membuat mereka kadang harus membuat rujukan bagi pasien untuk melanjutkan pengobatannya ke kota. Sayangnya, tak semua pasien yang mereka tangani mampu untuk melanjutkan pengobatan sesuai dengan rujukan yang mereka berikan. Mengingat mereka harus menyeberangi laut agar dapat melanjutkan pengobatan mereka. Banyak kekurangan alat kesehatan seperti tandu untuk mengangkat pasien, hingga stik untuk memeriksakan kadar gula darah pasien. Gedungnya sendiri, tadi saya bilang akses ke belakang ini untuk warga agak sulit, karena tidak semua warga punya kendaraan untuk ke belakang. Kita bisa bayangkan dari depan ke belakang saja kita makan waktu berapa lama kan. Nah, warga-warga jadi di sini tuh biasanya kalau hari Senin, Selasa, Rabu kita karena pelayanan di belakang, jadi warga-warga yang ada di belakang. Kalaupun yang mau datang mungkin yang punya kendaraan bisa bergabung dengan kita di belakang. Nanti Kamis, Jumat, Sabtu kita biasanya pelayanan di depan. Kita bagi dua supaya warga yang di belakang dengan warga yang di depan bisa menerima akses pelayanan kesehatan yang sama. Penyakit-penyakit yang ada di Pulau Mansinam kebanyakan sih penyakit tidak menular ya, PTM, seperti yang tadi kita lakukan pelayanan ke rumah-rumah. Kalau tidak bisa diakses, misalnya orang tua yang sakit, orang tua yang tidak bisa beraktivitas seperti kita yang lain, kita langsung terjun ke rumah. Ketika dapat laporan dari kader, kita terjun ke rumah, kita lakukan pelayanan ke rumah-rumah. Meski demikian, tak mengurangi semangat pengabdian para tenaga kesehatan di Puskesmas Pulau Mansinam. Hal ini membuat salah satu pasien diabetes melitus merasa bersyukur dengan pelayanan yang diberikan oleh tenaga kesehatan Pulau Mansinam. 6 bulan telah berlalu, ia menjalani proses pengobatannya secara intensif sehingga memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dan juga signifikan. Proses pengobatan pasien penderita diabetes melitus bukanlah hal yang mudah. Namun, dengan pelayanan dari rumah ke rumah yang dilakukan oleh Suster Ita, Dokter Ida, serta para nakes lainnya, membuat Mama Welmince sudah merasakan perubahan dalam proses pengobatannya. Saya salah satu pasien diabetes. Di sini saya mau ucapkan terima kasih kepada petugas dan dokter yang sudah ada di Puskesmas Mansinam dengan pengobatan yang baik, sehingga adanya mereka saya tidak capek-capek lagi untuk mau berobat keluar, membuang ongkos taksi. Jadi adanya mereka saya terima kasih karena pelayanan mereka
baik. Dan di sini juga ada kendala yang terjadi di Puskesmas Mansinam, yaitu kalau memang sempat kalau ada pas berobat, ada obat yang ada di tempat ya pasti mereka berikan. Tapi kalau yang tidak ada pasti arahkan untuk dokter bikin rujukan untuk beli di apotek-apotek yang ada di kota. Terus juga kendala bagi perawat-perawat yang ada di kota, karena ini semuanya tinggal di kota. Terus perahu cuma satu, kalau kendala motornya rusak atau perahu bocor bagaimana dong, mau datang Senkano datang juga kadang tepat jam, kadang juga tidak. Jadi kendala juga dengan perahu, karena perahu puskesmas ini satu saja. Kalau bisa memang bisa bantu untuk satu lagi ya, harus ada satu perahu puskesmas untuk melayani perawat yang ada di kota untuk datang melayani kami di Pulau Mansinam. Dengan itu mungkin kalau dengan dong punya pelayanan memang sudah baik. Dokter yang dikasih sampai yang ganti ini juga pelayanan bagus. Dengan perawat-perawat memang rajin, cuma kendala tuh dengan itu sudah yang saya sampaikan dengan perahu. Perahu tidak mungkin mau jalan terus begitu. Manusia saja jalan saja ada rasa capek, ada sakit. Pasti motor juga pasti begitu. Lu mau marah-marah ke perahu tapi tidak bisa salahkan motores, karena itu sudah motores juga usaha payah untuk bisa berusaha untuk kadang juga dia uang pribadi juga deh buat perbaiki motor. Jadi tidak bisa untuk masalahkan motores, itu harus dilihat kembali ke situ supaya memang kalau ada dana yang untuk mau perbaiki untuk motor langsung diberikan, supaya jangan mau bilang alasannya dengan datang lambat karena begini, perahu begini tidak datang, itu jangan. Itu saja yang kami masyarakat itu masih rasa, karena perawat orang juga datang kadang tidak tepat di jam. Kalau perahu ini memang jalan dari pagi untuk jemput, pasti dong datang tepat. Tinggal tidak juga dong tidak bisa mau buang ongkos taksi, dong harus tunggu dengan perahu ini. Itu saja. Kalau pelayanan memang pelayanan baik, terima kasih karena yang sudah bisa melayani. Apalagi saya salah satu pasien luka diabetes, luka yang tidak pernah sembuh, tapi selama ini saya pengobatan sudah 6 bulan saya sudah ikut. 6 bulan saya punya gula darah ini rendah, jadi kadang normal 110, kadang 94, 64 itu juga rendah. Jadi saya minta terima kasih karena saya rutin dengan obat, dokter juga kontrol saya dengan obat. Terima kasih karena pelayanan bagus. Kendalanya mungkin dengan untuk laut saja ke puskesmas itu saja kendala dari laut. Jika pelayanan kesehatan di Pulau Mansinam dan Pulau Lemon sudah dilakukan dengan maksimal, maka akan ada perubahan yang lebih baik ke depannya. Sesuai dengan moto Puskesmas Pulau Mansinam, yakni Papua Barat yang sehat dimulai dari Pulau Mansinam yang sehat.